Ini dia beberapa cuplikan waktu kita lagi belajar di kelasnya Pak Kit. Kita lagi belajar tentang SEO, Search Engine Optimize. Dan ya, kita dituntut untuk bikin iklan. Dan ini dia salah satu iklan dari kita. Orang lain bayar jutaan buat kursus bahasa Jepang. Ini malah gratis. Anehnya masih banyak yang nggak tahu. Padahal ini salah satu jalan yang paling cepet tahu untuk ke Jepang. Di sini, kamu bakal diajarin dari nol loh. Dan disiapkan sampai kamu bener-bener siap. Yang tahu info ini duluan biasanya sih yang berangkat duluan. Kalau kamu serius, cari tahu sekarang ya. Masih bingung cara daftar program gratis ini? Step pertama, buka akun Instagram PPKPI ya. Kedua, klik link yang ada di bio, lalu langsung masuk ke link mereka ya. Yang terakhir udah deh, teman-teman langsung aja chat admin pendaftarannya, lalu tanya detail pendaftaran dan jadwal terbarunya. Itu dia salah satu dari beberapa video yang kami sudah buat selama kami belajar di PPKPI. Dan ini waktu menunjukkan pukul 6.30, aku udah jalan dari rumah untuk cari busway menuju ke gedung PPKPI. Hari ini sangat cerah banget dan pagi ini pasti kita harus apel pagi untuk mendengarkan arahan atau instruksi dari kepala PPKPI untuk menjalankan gimana sih seminggu ke depan nanti seperti itu. Dan gak tahu kenapa ya, setiap apel pagi aku pasti selalu ngelihat pesawat berlewat-lewatan di langit-langit gedung PPKPI. Selama mengikuti program ini, setiap hari kami belajar berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pemasaran digital. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik langsung yang membuat kami semua memahami bagaimana sebuah bisnis dapat berkembang melalui strategi digital yang tepat. Belajar tentang digital marketing, salah satu materi pertama yang kami pelajari adalah dasar-dasar digital marketing. Kami belajar bahwa digital marketing itu bukan hanya menjual produk, tetapi juga memahami siapa target pelanggan kita, bagaimana perilaku mereka, dan bagaimana cara menyampaikan pesan yang tepat kepada mereka. Memahami buyer persona. Saya juga belajar membuat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran pelanggan ideal yang menjadi target sebuah bisnis. Nah, dengan memahami buyer persona, kita bisa membuat konten dan strategi pemasaran yang lebih efektif karena kita mengetahui kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, kami juga belajar membuat bisnis model canvas atau yang biasa disebut BMC. Melalui BMC, kami memahami bagaimana sebuah bisnis bekerja, mulai dari target pelanggan, nilai produk yang ditawarkan, strategi pemasaran, hingga sumber pendapatan dan biaya operasional. Nah, yang kami sukai dari pelatihan ini adalah adanya banyak praktik dan kerja kelompok. Melalui berbagai tugas dan diskusi, kami belajar bekerja sama dengan orang lain, bertukar ide, dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang diberikan. Hal yang paling berkesan bagi kami adalah kami menjadi lebih memahami bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang melalui strategi digital yang Gak hanya itu, kami juga menjadi lebih percaya diri dalam membuat konten, menganalisis target pasar, dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan materi yang paling menarik bagi kami adalah konten marketing. Kami belajar bagaimana membuat konten yang menarik, menentukan tujuan konten, serta memahami pentingnya visual dan storytelling dalam membangun sebuah brand. Kami juga memahami bahwa sebuah brand bukan hanya sekedar logo. Brand adalah identitas, nilai, dan kesan yang ingin ditanamkan kepada pelanggan. Karena itu, kami belajar bagaimana membangun citra brand yang konsisten melalui warna, desain, komunikasi, dan konten yang dibuat. Dalam pelatihan ini, kami juga mempelajari bagaimana sih mengelola media sosial secara profesional. Mulai dari membuat kalender konten, menentukan target audiens, memahami engagement, hingga menganalisis performa konten melalui insight media sosial. Dan hal yang paling berkesan bagi kami adalah kami menjadi lebih memahami bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang melalui strategi digital yang tepat. Kami juga menjadi lebih percaya diri dalam membuat konten, menganalisis target pasar, dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan melalui pelatihan digital marketing di PPKPI, kami mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Gak hanya menambah pengetahuan, tapi juga meningkatkan keterampilan yang dapat kami gunakan di dunia kerja maupun dalam pengembangan bisnis di masa depan. Terima kasih kepada para instruktur dan seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan belajar ini. Sampai jumpa dan semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang apa aja sih yang dipelajari di jurusan digital marketing PPKPI. Dan sebagai bagian dari tugas akhir jurusan digital marketing di PPKPI, kami nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi kami juga melakukan observasi langsung terhadap sebuah brand untuk memahami bagaimana sih bisnis berjalan di dunia nyata.
Dan melalui kunjungan ini kami belajar melihat sebuah brand dari berbagai sudut pandang, mulai dari produk yang ditawarkan, target pasar yang dituju, strategi pemasaran yang digunakan, hingga bagaimana brand tersebut membangun hubungan dengan pelanggannya. Selama proses observasi, kami mencoba menerapkan materi yang telah dipelajari di kelas. Salah satunya adalah menganalisis customer segment atau target konsumen dari brand tersebut. Kami mengamati siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, serta alasan mengapa mereka memilih produk dari brand ini dibandingkan kompetitor lainnya. Kami juga mempelajari value proposition atau nilai utama yang ditawarkan oleh brand. Setiap bisnis memiliki keunikan yang menjadi alasan pelanggan tertarik untuk membeli produk mereka. Dan melalui pengamatan langsung, kami belajar bagaimana sebuah brand menciptakan identitas dan nilai yang mampu membedakan mereka di tengah persaingan pasar. Sebagai peserta pelatihan digital marketing, pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa strategi pemasaran tidak hanya tentang promosi. Di balik sebuah brand yang sukses terdapat proses perencanaan, analisis pasar, branding, dan komunikasi yang terstruktur. Kami juga menganalisis bagaimana brand memanfaatkan media digital untuk menjangkau audiensnya. Mulai dari penggunaan media sosial, konten yang dipublikasikan, hingga cara mereka membangun engagement dengan pelanggan. Nah, dari sini kami belajar bahwa konten yang baik bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan yang sesuai dengan target pasar. Dan kegiatan ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti pelatihan digital marketing di PPKPI. Karena kami nggak hanya mempelajari teori, tapi juga melihat secara langsung bagaimana sih konsep-konsep digital marketing diterapkan dalam sebuah bisnis nyata. Dan melalui observasi dan analisis ini, kami semakin memahami bahwa digital marketing bukan hanya tentang membuat konten atau memasang iklan, tapi digital marketing adalah tentang memahami pelanggan, membangun nilai sebuah brand, dan menciptakan strategi yang mampu menghubungkan bisnis dengan audiens yang tepat. Dan melalui pengalaman ini, kami mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana sih peran digital marketing dapat membantu sebuah bisnis tumbuh dan berkembang di era digital. Ini kita pasang, ini ada celahnya gini, berarti jangan sampai terbalik ya, masangnya kayak gini. Nih ya, tekan terus tarik ke atas. Baru pasang stand-nya. Stand-nya pasang. Sebaiknya kabel ini mendekati catu daya ya. Yang ini ya, betul. Oke. Putar ke kiri dulu itunya, isi ininya, kiri dulu. Sorry, kiri, kanan, maaf, ke kanan. Kanan ke kanan. Itu bukan ke kiri, kanan itu ya dong. Ke sini berarti. Oke. Di sini udah ya? Ya, belum. Enggak nyetrum. Paling gosong. Enggak lah. Boleh. Boleh bawa aja. Kalau gini dulu, Pak.